Hi everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kisah tragis yang menimpa salah satu finalis Ratu Kecantikan Miss Amazonas Brazil pada tahun 2019. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Di sebuah kota kecil yang bernama Manicore terletak di provinsi Amazonas, Brazil, lahir dan tumbuh besar seorang gadis cantik yang diberi nama Kimberly Karen Mota de Oliveira. Kimberly lahir pada tanggal 26 Februari 1998 dan merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Kedua orang tuanya sudah bercerai sejak dia masih kecil. Ibu Kimberly, Nela Pinheiro Mota, harus membesarkan ketiga anaknya seorang diri dan bekerja sangat keras supaya bisa menyekolahkan anaknya agar nanti mereka memiliki masa depan yang cerah. Beruntung bagi Nela, karena Kimberly tumbuh besar menjadi anak yang baik dan rajin belajar. Kimberly selalu mendapatkan peringkat bagus di sekolah. Sifatnya yang ramah dan suka menolong sesama, membuat Kimberly bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Dia berharap suatu hari nanti dapat membuka klinik sendiri agar dapat mengobati orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Singkat cerita, setelah tamat sekolah tingkat menengah, Kimberly mendapatkan beasiswa untuk berkuliah jurusan kedokteran di sebuah perguruan tinggi di kota Manaus, ibu kota negara Amazonas. Pada tahun 2019, Kimberly akhirnya pindah ke kota Manaus dan tinggal menumpang di rumah pamannya yang kebetulan berjarak tidak jauh dari lokasi kampus tempat dia belajar. Kimberly yang memiliki wajah cantik dan bentuk tubuh yang ideal sudah pasti menarik perhatian banyak orang dimanapun dia berada. Di sela-sela kesibukan berkuliah, Kimberly kemudian mulai menerima tawaran pekerjaan freelance sebagai model atau bintang iklan beberapa produk kecantikan. Kimberly sangat senang karena untuk pertama kalinya dia bisa mempunyai penghasilan sendiri dan mengirim uang kepada ibunya di kampung. Melihat Kimberly sangat menikmati pekerjaan sebagai model, pada tahun 2019, seorang teman baiknya kemudian mendaftarkan Kimberly untuk ikut kontes kecantikan Miss Manicore. Kimberly tidak menyangka dia berhasil menang dan dipilih mewakili kota kelahirannya Manicore untuk berlaga di kontes kecantikan Miss Amazonas pada tahun yang sama. Meskipun Kimberly tidak berhasil meraih juara pertama dan hanya menjadi finalis peringkat ke-6 dalam kontes kecantikan itu, akan tetapi Kimberly sangat senang karena bisa mendapatkan banyak pengalaman baru. Kimberly bahkan sudah bertekad akan ikut bersaing lagi di kontes kecantikan Miss Amazonas yang diselenggarakan tahun depan. Semua berjalan seperti biasa. Sampai suatu malam di bulan Januari 2020, Kimberly menghadiri acara ulang tahun salah seorang teman baiknya yang diadakan di sebuah klub malam. Saat berada di sana, Kimberly berkenalan dengan seorang pria yang juga merupakan tamu undangan dalam acara ulang tahun itu. Pria itu bernama Rafael Fernandes Rodrigues, lahir pada tanggal 18 Juni 1988 dan tumbuh besar di kota São Bernardo do Campo, Sao Paulo. Rafael baru pindah dan menetap di kota Manaus sejak tahun 2017. Rafael yang saat itu berusia 31 tahun, memiliki pekerjaan yang mapan sebagai seorang analis di pengadilan negeri setempat. Penghasilannya yang lumayan membuat Rafael dapat hidup serba berkecukupan. Dia tinggal di sebuah apartemen di pusat kota Manaus dan mengendarai sebuah mobil mewah merek Audi. Setelah perkenalan itu, Rafael langsung jatuh hati dan berusaha memberikan perhatian kepada Kimberly setiap hari. Sejak bulan Februari 2020, mereka semakin hari semakin dekat. Dari satu kali pertemuan, kemudian diikuti dengan beberapa kali pertemuan, sampai akhirnya mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Meskipun demikian, Kimberly sudah menegaskan dari awal bahwa dia belum siap menjalin hubungan serius karena masih banyak cita-cita yang harus dia raih sebelum memutuskan untuk berkeluarga. Mulut Rafael yang manis membuat Kimberly percaya bahwa Rafael dapat menghargai keputusannya. Baru menjalin hubungan beberapa minggu, Rafael mulai menunjukkan sifatnya yang posesif dan controlling. Setiap kali bertemu, Rafael kerap memeriksa ponsel Kimberly untuk memastikan kekasihnya itu tidak berselingkuh dengan pria lain. Rafael bahkan selalu curiga bila Kimberly pergi dengan teman-temannya tanpa kehadiran dirinya. Tidak berhenti sampai di situ,
Rafael kemudian mulai mendesak Kimberly agar segera menikah dengannya. Semua tekanan dan desakan tersebut lama-kelamaan membuat Kimberly merasa tidak nyaman. Setelah berbicara dengan ibu dan beberapa teman baiknya, pada tanggal 8 Mei 2020, Kimberly akhirnya mengambil keputusan mengakhiri hubungan asmaranya dengan Rafael yang baru berjalan 3 bulan pada waktu itu. Kimberly sangat lega karena Rafael dapat menerima keputusan itu dan menghargai permintaan Rafael agar mereka berdua masih tetap berhubungan seperti teman baik. 2 hari kemudian, tanggal 10 Mei 2020, tepat pada perayaan Hari Ibu yang jatuh pada hari Minggu, Kimberly sejak pagi sudah menelpon ibunya untuk mengucapkan selamat Hari Ibu dan berterima kasih pada ibunya yang telah merawat dirinya dari kecil hingga dewasa. Nela tidak pernah menyangka bahwa itu adalah kali terakhir dia dapat berbicara dengan anak yang sangat dia cintai. Pada sore hari, Kimberly pergi ke rumah temannya dan sempat memberitahu pamannya bahwa dia akan pulang agak malam. Kimberly minta agar pintu depan rumah tidak dikunci supaya dia bisa masuk tanpa harus membangunkan anggota rumah yang sudah tidur. Malam berganti pagi, pada keesokan harinya, tanggal 11 Mei 2020, Henry Mota sangat terkejut ketika menyadari bahwa Kimberly belum pulang ke rumah. Henry mulai khawatir karena dia tahu ponakannya itu tidak bisa menginap di tempat orang lain. Menjelang agak siang, setelah tidak dapat menghubungi Kimberly dan Rafael berulang kali, Henry Mota mengunjungi apartemen tempat tinggal Rafael dan mengetuk pintu apartemen berulang kali, namun tidak ada jawaban. Setelah dari apartemen, Henry kemudian mampir ke kantor polisi untuk melaporkan ponakannya yang hilang. Polisi segera melakukan investigasi dan pada keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 12 Mei 2020, pihak kepolisian Kota Manaus mendatangi apartemen Rafael. Setelah mengetuk pintu berkali-kali dan tidak ada tanggapan, mereka akhirnya mendobrak pintu masuk apartemen. Setelah di dalam, mereka memasuki satu demi satu ruangan dan menemukan jasad Kimberly Mota dalam keadaan terbujur kaku di lantai kamar tidur. Kimberly yang saat itu berusia 22 tahun, ditemukan meninggal dunia akibat beberapa luka tusukan pada bagian leher. Hasil otopsi pihak kepolisian menyatakan korban telah meninggal dunia sekitar 2 hari yang lalu. Meskipun demikian, tidak terdapat bukti kekerasan seksual pada tubuh korban. Setelah memeriksa tempat kejadian perkara, polisi menemukan sebilah pisau di balkon apartemen yang diduga sebagai alat bukti kejahatan. Setelah memeriksa lebih mendalam, polisi menemukan sidik jari Rafael pada gagang pisau itu. Mereka kemudian menetapkan Rafael sebagai tersangka utama dan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan. Dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV milik apartemen diketahui, tepatnya pada malam kejadian sekitar pukul 10:50 malam, Rafael dan Kimberly terlihat memasuki lift apartemen menuju lantai 12, di mana unit apartemen Rafael berada. Berikutnya, rekaman CCTV menunjukkan pada pukul 1:30 pagi, Rafael turun seorang diri menggunakan lift langsung menuju lantai basement tempat parkir kendaraan dan pergi mengendarai mobilnya keluar dari komplek apartemen. Kimberly diduga meninggal dunia antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 1 pagi. Setelah keluar dari apartemen, Rafael melaju kendaraannya dengan kecepatan tinggi menuju ke bagian utara Brazil. Saat melaju dengan kecepatan sekitar 150 km per jam, tepatnya di daerah Caracas, tiba-tiba terdapat belokan cukup tajam dan Rafael tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraan. Mobil yang dikendarainya tersebut akhirnya terguling beberapa kali hingga keluar dari jalan raya. Beruntung, Rafael tidak mengalami luka serius akibat kecelakaan itu. Dia kemudian menumpang sebuah mobil truk yang lewat dan lanjut menggunakan sebuah taksi menuju kota Boa Vista. Di kota Boa Vista, Rafael menarik uang di sebuah bank dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pacaraima yang sudah dekat dengan perbatasan Venezuela. Sesampainya di daerah Pacaraima, Rafael berhasil melewati daerah perbatasan negaranya. Akan tetapi dia ditolak masuk oleh pihak imigrasi Venezuela karena negara itu sedang dalam keadaan lockdown akibat pandemi global. Rafael sebenarnya berencana pergi ke negara Spanyol lewat negara Venezuela karena dia memiliki beberapa kerabat atau saudara yang sudah lama menetap di sana. Pada tanggal 13 Mei 2020,
pihak kepolisian menemukan mobil Audi milik Rafael dalam keadaan terbalik di tepi jalan raya BR 174 dan segera memusatkan pencarian Rafael di daerah perbatasan. Setelah melakukan perburuan selama 2 hari dan menurunkan banyak personil di lapangan, tepatnya pada tanggal 15 Mei 2020, 5 hari sejak meninggalnya Kimberly Mota, pihak kepolisian berhasil melacak tempat persembunyian Rafael yang berada di dalam hutan dekat daerah perbatasan. Saat polisi mengepung tempat itu, mereka sempat mendapatkan perlawanan dari beberapa orang warga asal Venezuela yang telah dibayar oleh Rafael untuk melindungi dirinya. Setelah berhasil meringkus orang-orang tersebut, pihak kepolisian akhirnya dapat menangkap Rafael yang ditemukan berada dalam gubuk kecil di tengah hutan. Berita mengenai penangkapan Rafael segera menjadi headline berita nasional. Ayah Rafael, Milton Rodriguez, berusia 60 tahun, merasa sangat terpukul mengetahui anaknya telah menjadi tersangka utama yang telah mengambil nyawa Kimberly Mota. Milton akhirnya ditemukan meninggal dunia di jalur kereta api cepat kota Sao Paulo. Dia diduga telah mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak kuat menanggung malu perbuatan anaknya itu. Kepergian Kimberly benar-benar membuat Nela sangat terpukul. Kondisi fisik dan mentalnya menurun secara drastis, apalagi setelah dia didiagnosa menderita penyakit kanker stadium akhir. Pada tanggal 27 Oktober 2021, Nela Mota sempat memberikan kesaksian lewat video conference. Di dalam persidangan, Rafael akhirnya mengakui semua perbuatannya. Menurut Rafael, sekitar pukul 7 malam pada malam hari kejadian, dia menjemput Kimberly dari rumah temannya. Seperti yang terlihat dalam rekaman CCTV, Rafael datang mengendarai mobil Audi warna putih miliknya. Kimberly masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku penumpang bagian depan. Setelah pergi dari sana dan makan malam, Rafael mengajak Kimberly mampir ke apartemennya terlebih dahulu sebelum diantar pulang ke rumah pamannya. Ketika sudah berada dalam unit apartemen, Rafael memeriksa ponsel Kimberly saat dia sedang berada di kamar mandi dan melihat beberapa pesan masuk dari pria lain. Walaupun pesan itu sebenarnya adalah pesan biasa, Rafael yang sudah dipenuhi rasa cemburu menuduh Kimberly telah berbohong kepadanya karena sudah memiliki pria pengganti lain. Dalam kondisi gelap mata, Rafael langsung menyerang Kimberly beberapa kali setelah dia baru saja keluar dari kamar mandi. Kejadiannya berlangsung begitu cepat dan Kimberly akhirnya meninggal dunia saat itu juga. Rafael mengaku sempat berpikir untuk membawa jasad itu keluar dari apartemen. Akan tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin membawa jasad Kimberly tanpa tertangkap kamera CCTV apartemen. Rafael akhirnya memutuskan untuk kabur. Sayangnya dia tidak dapat masuk ke Venezuela dan bersembunyi di dalam hutan sambil mencari cara agar dapat kabur ke luar negeri. Pada hari kedua persidangan, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2021, Rafael Fernandez Rodriguez yang saat itu berusia 32 tahun dinyatakan bersalah atas dakwaan pengambilan nyawa orang lain tingkat kedua dan dijatuhi hukuman penjara 14 tahun. Nela Mota akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit beberapa jam setelah mendengar hasil putusan sidang atas kasus anaknya. Perbuatan Rafael tidak hanya merampas masa depan Kimberly Mota yang cerah, tapi juga telah menghancurkan semangat hidup Nela Mota dan ayah kandungnya sendiri. Oke everyone, sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan yang lain.